masuk ke dalam ruangan ini, tidak satu pun yang tidak memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tidak satu pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah dan mengagung-agungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Biarlah sukacita Tuhan yang melimpah atas kita dan kasih yang menyertainya. Maka itu, saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bermazmur, bernyanyi bagi Allah kita. Haleluya.
kami ya Tuhan. Kami sujud di altar-Mu, kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau ya Bapa. Biarlah setiap apa yang kami naikkan kehadirat-Mu berkenan di hadapan kami. Kuduskan seluruh hidup kami ya Bapa. Penuhi kami dengan firman-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Ampuni segala kelemahan kekurangan kami Tuhan. Kami perlu Engkau menuntut setiap langkah kami. Ajar kami untuk menjadi orang yang dengar-dengaran terhadap suara-Mu, karena Engkau gembala agung kami. Engkau yang menuntun kami kepada air yang tenang. Engkau menuntun kami kepada rumput yang hijau. Dan Engkau selalu memberi keteduhan dan ketenangan dalam hati kami. Ajar kepada kami untuk kami tidak melawan, tidak memberontak terhadap suara-Mu, tapi kami menjadi penurut-penurut dan pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Biarlah setiap kebenaran yang kami dengarkan boleh memberkati kami dan membuat kami semakin dewasa di dalam Engkau. Kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, hari ini saya akan berbicara tentang kebutuhan dan keinginan. Nah, kalau saudara mungkin pernah baca firman Tuhan, Rasul Paulus banyak pengalaman tentang apa itu namanya kebutuhan, apa itu namanya keinginan. Ya. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang sudah mengalami jatuh bangun di dalam kehidupannya, dan dia sudah mengalami banyak kelimpahan dan dia juga banyak mengalami kekurangan, gitu ya. Sehingga dia salah satu rasul yang pengalaman. Itu sebabnya dia mengajarkan kepada kita untuk kita belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ya. Keinginan yang seperti apa yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, dan kebutuhan-kebutuhan seperti apa yang memang kita harus penuhi, gitu ya. Nah, keinginan dan kebutuhan adalah dua hal yang berbeda, gitu ya. Salah satu langkah agar bisa lepas dari apa ya istilahnya, bahasa kerennya itu konsumerisme, ya, memiliki. Jadi kita harus memiliki keterampilan ya dalam mengatur kebutuhan dan keinginan untuk kita bisa membedakan kedua hal itu, ya. Nah, definisi kebutuhan adalah sesuatu yang akan harus kita penuhi, ya, sehingga kita bisa hidup normal. Kebutuhan pokok sebagai umat Tuhan berkisar pada apa yang setiap hari kita makan, ya, tempat tinggal dan kesehatan, pendidikan, ya, kesempatan untuk mengekspresikan diri dan rekreasi, ya. Mungkin saudara bisa tambah dengan hal-hal yang lain, ya. Jadi ya kita tahu kebutuhan yang normal itu adalah papan sandang pangan, ya. Jadi rumah itu tidak harus memiliki, gitu. Istilahnya kita punya rumah kontrak, yang penting kita ada tempat berteduh, gitu ya. Jadi setiap manusia memiliki keinginan, namun ketika keinginan tersebut berkembang tanpa batas, maka kita cenderung menjadi serakah dan terjebak dalam lingkaran, ya, konsumerisme itu, ya. Nah, kenyataan ini merupakan tantangan yang cukup sulit, ya, antara keinginan dan kebutuhan itu, ya, untuk kita kalahkan. Karena itu kita harus belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ironisnya gini saudara, banyak dari kita tidak mampu atau tidak tahu membedakan kedua hal tersebut, sehingga kita selalu merasa tidak cukup, ya. Mungkin ada juga yang dari kita yang merasa sudah berusaha sekuat tenaga, namun tetap saja kehabisan, kekurangan, ya, kehabisan ya uang dan kehabisan yang kita butuhkan, karena kita tidak bisa mengalahkan keinginan yang kita
ya keinginan kita yang sangat banyak gitu ya, rupa-rupa keinginan. Mari kita belajar dari Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Filipi 4 ayat 11 sampai 13 dikatakan demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar. Perhatikan saudara, belajar apa? Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Nah, Rasul Paulus berkata dia tahu, jadi nggak ada sesuatu yang rahasia, kata Rasul Paulus. Mau tentang hidup kekurangan saya udah ngalamin, tentang hidup kelimpahan saya udah ngalamin, kata Rasul Paulus. Tapi ketika dia kekurangan, dia bilang dia belajar mencukupkan diri. Artinya apa? Ya, disyukuri aja gitu. Misalnya orang normalnya makan berapa, 3 kali sehari. Istilahnya nggak cukup 3 kali, dia bikin 2 kali. Yang penting ya kebutuhan itu terpenuhi gitu ya. Dia belajar mencukupkan diri, mengatur-ngatur sebisa mungkin dalam apa adanya, hidup apa adanya ya. Nah, ketika dia hidup di dalam kekurangan, ini yang menjadi kekuatan bagi dia. Dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi dia mencukupkan diri bukan hanya dalam satu masa, tapi dalam segala hal. Dalam apapun, dalam ya berpakaian, cara makan atau tempat tinggal ya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus itu dia tukang jual tenda ya, jual tenda. Artinya ya hidupnya nggak berkelimpahan. Walaupun mungkin sebelum dia jual tenda dulu dia hidupnya berkelimpahan. Kita ya memang nggak diceritakan kelimpahannya seperti apa. Tapi dia pernah merasakan bagaimana hidup berkelimpahan. Jadi saudara, Rasul Paulus belajar untuk hidup menjadi apa? Orang yang sederhana. Dia tidak pernah mengejar keinginannya. Artinya belajar mencukupkan diri, dia membatasi dirinya untuk tidak menciptakan rupa-rupa keinginan. Ya, keinginan mata, keinginan telinga dan keinginan yang lain-lain, ya. Itu sebabnya dia berkata juga di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 9. Ini berbicara tentang belajar menyadari gitu, ya, bahwa ketika orang memenuhi kebutuhan makan 3 kali ya udah, nggak mungkin orang makan 5 kali sehari. Itu artinya akan jadi penyakit. Artinya orang menjadi tamak, makan terus gitu ya, nggak berhenti. Dan orang nggak mungkin juga pakai pakaian setiap jam ganti. Misalnya jam 6 pakai baju putih, jam 7 ganti lagi pakai baju biru karena bajunya banyak, dia pengen pakai ganti-ganti supaya dilihat orang. Ya itu jadi nggak normal juga gitu, ya. Kita punya pakaian ya dipakai, saudara mungkin punya ya 7 pakaian lah misalnya ya. Tiap hari ganti ke normal. Tapi kalau saudara udah punya pakaian 2 lemari, 3 lemari, apakah bisa dipakai semua? Kan nggak juga, ya. Itu udah di luar, itu namanya keinginan. Jadi beda membutuhkan. Kalau saudara makan udah lebih dari 3 kali, itu hawa nafsu, keinginan, dan jadi penyakit. Dan kalau saudara udah punya pakaian 3 lemari, 4 lemari, 5 lemari, itu artinya keinginan, bukan kebutuhan. Kalau saudara punya rumah lebih dari 1, punya 3 rumah, 4 rumah, 5 rumah, itu namanya keinginan, ya. Bukan kebutuhan. Kebutuhan kita hanya punya 1 rumah, ya. Tapi orang untuk mengejar kebutuhan kadang-kadang perlu berjuang juga gitu. Untuk bisa makan normal, makan enak. Artinya kalau saudara cuma tiap hari makan sama tempe tahu tiap hari, itu artinya kebutuhannya belum terpenuhi secara normal. Tapi secara jasmani ya udah terpenuhi juga gitu. Karena memang kemampuannya segitu, hanya bisa makan tiap hari tahu tempe. Tapi belum bisa ya makan nikmat gitu ya. Hanya itu saja, tapi nggak kelaparan, nggak kekurangan. Ya. Tapi kalau saudara memiliki keinginan udah makan enak, saudara makan di restoran ini, restoran, nah itu udah berbicara tentang hawa nafsu. Nanti 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 9 berkata demikian.
memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah gitu. Tetapi mereka yang ingin kaya, yang ingin hidup berkelimpahan, dikatakan apa? Terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Lihat saudara, kalau saudara punya keinginan yang tidak terkontrol, artinya ingin hidup berkelimpahan, kerja siang dan malam tanpa mengenal waktu, dan saudara melupakan Tuhan hanya dengan kekuatan sendiri, ini lihat akibat-akibatnya. Dikatakan jatuh ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Ya. Kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, Paulus belajar tentang ini, itu sebabnya dia menyampaikan hal ini. Ya. Jadi ibadah itu kalau kita sertai dengan rasa cukup, artinya ibadah kita menaikkan ucapan syukur senantiasa kepada Tuhan. Ya. Itu mendatangkan keuntungan besar tuh, dalam terjemahan namanya kita merasa ada kepuasan gitu. Keuntungan besarnya itu damai sejahtera dari Tuhan. Ya. Karena kita bisa menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan tanpa mengejar sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Nah, kalau Tuhan memang izinkan kita hidup berkelimpahan, itu bukan hasil usaha kita, tapi itu hasil yang dari Tuhan memberkati, memberikan anugerah kepada kita. Banyak orang kerja siang dan malam, tapi hasilnya tidak maksimal. Malah akibatnya apa? Penyakit datang, ya. Karena dia kerja memforsir fisiknya, melebihi kekuatan dirinya, ya. Misalnya dirinya bekerja kuat cuma 8 jam, tapi dia kerja sampai 12 jam, dia kerja lebih dari 12 jam. Itu dia akan merusak dirinya sendiri, ya. Nah, ada orang berkata gini, ya, bumi kita juga seringkali dirusak dengan orang-orang yang serakah, ya. Dengan orang-orang serakah yang mengeksplorasi bumi ini. Nah, bumi ini juga bisa marah, saudara, ketika dia dikuras habis-habisan, ya. Kayu ditebangin di hutan-hutan, kebakaran dan lain sebagainya. Tanah dibor, saudara lihat Lapindo mengeluarkan gas yang sampai sekarang tidak berhenti, ya. Jadi saudara, bumi bisa marah ketika dia dieksplor habis-habisan dengan orang-orang yang serakah. Padahal dia udah hidup berkelimpahan, tapi terus keinginannya tanpa terkontrol sehingga bumi ini dirusak, ya. Dan bumi ini saudara saling berkaitan, ya. Ketika gunung satu meletus, bisa gunung-gunung yang lainnya juga meletus. Seperti dipicu gitu, saudara, ya. Kita lihat tahun ke tahun gunung-gunung di Indonesia ini hampir tidak pernah absen untuk meletus gitu, ya, untuk erupsi. Ya, kemarin Gunung Semeru, korbannya banyak. Saya nggak tahu apa ini gara-gara orang-orang yang serakah, orang-orang yang tamak merusak bumi ini, ya. Jadi ada efeknya. Tiap sesuatu yang dieksplorasi berlebihan itu mengeluarkan efeknya, ya. Nah, ada seorang berkata gini, bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak untuk ketamakan setiap orang. Jadi bumi ini Tuhan ciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Disediakan air, disediakan minyak, disediakan apa lagi, yang lain-lain sumber alam. Tapi kalau sumber alam itu dieksplor berlebihan, yang harusnya misalnya sehari anggap aja 1 juta liter gitu, tapi dieksplor menjadi 2 juta liter, 10 juta liter berlebihan, bumi ini akan marah gitu, ya. Bumi ini akan bereaksi. Demikian juga ketika kita memperlakukan alam ini tidak baik, buang sampah sembarangan, akibatnya apa? Banjir di mana-mana, ya. Jadi saudara, kita harus bisa belajar membedakan keinginan dan kebutuhan, ya. Orang-orang tamak itu membuat akibat bumi ini menjadi rusak, ya. Saudara lihat di mana-mana tambang-tambang yang dieksplor habis-habisan, pada akhirnya mereka mati dengan keuruk tambang itu sendiri, ya. Tambang-tambang ilegal banyak di Indonesia ini, ya, yang pada akhirnya mereka ditangkapi oleh polisi juga karena serakah, gitu, ya, karena tamak.
dan lain sebagainya. Jadi ungkapan ini benar saudara. Seorang mengatakan bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Cukup. Tetapi tidak untuk ketamakan setiap orang. Jakarta diperkirakan tahun 2025 itu akan kesulitan air, ya. Karena air juga diekspor habis-habisan gitu, ya. Orang bertambah banyak numpuk di satu tempat. Tidak ada pemerataan penduduk di Indonesia. Ketika semua orang ke kota, berbondong-bondong ke kota. Ya. Air di mana-mana bocor, ya banyak pencurian dan lain sebagainya. Ya. Zaman saya kecil nggak ada tuh yang namanya air mineral, nggak ada. Saya pernah minum air keran, saudara, nggak sakit perut tuh dulu. Waktu saya SD kira-kira tahun 70-an gitu ya. Saya kalau di sekolah minum dari air keran, nggak sakit perut, tiap hari enak, airnya bersih, bening gitu. Sekarang coba-coba saudara minum dari air keran, ya. Kalau nggak diare langsung pergi ke dokter. Dulu bersih, berani. Nah beberapa tahun lalu 90-an juga, kalau saudara nginep di hotel di Hong Kong gitu ya, saya pernah dulu ikut tuh. Itu air hotelnya bisa diminum. Saya nggak tahu mereka olahnya seperti apa. Sekarang nggak ada hotel yang menyediakan air keran bisa diminum langsung. Tahun 90-an tuh sampai setiap kita waktu mau check-in di reservation dikasih tahu airnya bisa diminum ya, air kerannya gitu. Jadi nggak usah, dulu nggak ada sediaan. Kalau sekarang saudara ke hotel itu selalu disediakan 2 botol di meja, betul? Disediakan 2 botol air mineral. Karena air kerannya nggak bisa diminum. Kalau dulu nggak ada disediakan botol air minum. Karena air kerannya bisa diminum. Ya. Nah ini semua akibat ketamakan manusia serakah. Jadi semua alam rusak, air jadi kotor, ya, sumber-sumber alam semua dirusak. Ini akibat keinginan-keinginan yang tidak terkontrol, ya. Jadi ungkapan ini menggambarkan keadaan manusia saat ini yang tidak pernah puas, ya, dengan apa yang telah dimiliki. Bahkan ada yang mau melakukan apa saja hanya untuk memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain, ya. Orang berani melakukan apa aja, dia tidak pikirkan risikonya tanpa pikir panjang, ya. Walaupun istilahnya pada akhirnya ditangkap polisi, berani melakukan apa saja, yang penting tujuannya tercapai, gitu, ya. Karena dia ingin seperti orang lain. Saudara, perhatikan baik-baik. Jangan pernah saudara membandingkan diri saudara dengan orang lain. Wah, si itu hebatnya, saya pengen seperti dia. Jadi, marilah saudara hidup dengan saudara lihat diri saudara sendiri dengan apa adanya. Ya. Kita orang lain. Jangan pernah karena Tuhan mengaruniakan talenta, karunia kepada tiap-tiap orang beda-beda. Kita ini semua punya karunia, punya talenta yang berbeda dan kita menjadi spesial di mata Tuhan. Amin. Saudara itu spesial di mata Tuhan. Tapi saudara punya kelebihan masing-masing gitu. Jangan saudara punya kelebihan tapi saudara melihat kelebihan orang lain, saudara pengen jadi orang lain. Ya. Saudara sadar nggak, orang lain juga mungkin pengen jadi seperti saudara. Karena saudara punya kelebihan, ya. Jadi marilah kita hidup berpada kepada diri kita sendiri. Hidup apa adanya yang kita miliki, kita maksimalkan, kita eksplor diri kita sendiri dengan mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Amin. Nah, mari kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Paulus pernah mengalami, tadi saya katakan, masa-masa yang sulit, sekaligus juga mengalami masa-masa kelimpahan dalam kehidupannya. Ya. Dia tahu persis bagaimana rasa menahan lapar, dia tahu bagaimana juga makan yang kenyang, nikmat, enak gitu. Ya. Namun Paulus tetap kuat karena ia tahu kepada siapa dia berharap, dan Paulus juga mengerti proses hidup yang dijalani. Dia berharap kepada Tuhan ketika dia ada di dalam keadaan apapun. Segala sesuatu dia bilang, baik kaya, baik miskin, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara juga harus percaya bahwa segala perkara saudara dapat tanggung di dalam Tuhan. Amin. Saudara bisa tanggung di dalam Tuhan, tapi kalau saudara nggak ada Tuhan, mengandalkan pikiran, logika, dan hati sendiri, saudara akan banyak mengalami masalah. Belajar dari Rasul Paulus, saya katakan. Rasul Paulus itu menjadi rasul yang hebat dari antara 12 rasul. Bukan artinya murid Yesus itu nggak bagus, tapi
dia punya kelebihan yang memang dahsyat gitu ya. Itu sebabnya dia tulis 13 buku di dalam Alkitab. Beda dengan rasul-rasul yang lain ya. Jadi Rasul Paulus tuh pernah mengalami bagaimana kelimpahan. Mungkin kayak Petrus, dia belum pernah mengalami kelimpahan karena dia seorang nelayan. Mungkin hidupnya ya sederhana aja. Tapi Paulus ini udah pernah menjadi orang kaya dan dia pernah jadi orang terkenal karena dia ahli Taurat gitu ya, orang yang dihormati. Mungkin Petrus belum pernah jadi orang yang dihormati karena dia nelayan. Siapa yang menghormati nelayan? Tapi Paulus ini, dia seorang yang pintar, memang pintar, ahli Taurat. Dia dihormati. Bagaimana rasanya dihormati? Bagaimana rasanya difitnah? Bagaimana rasanya dicemooh oleh orang-orang? Dia udah mengalami jatuh bangun di dalam kehidupannya. Ya. Nah, itu sebabnya dia menjadi orang yang terlatih, menjadi orang yang kuat. Mari saudara, kita menjadi orang Kristen, jangan orang Kristen yang cengeng, yang mudah marah, mudah ngambek dan lain sebagainya. Mari kita latih seperti Rasul Paulus. Dia menjadi orang yang dewasa. Dia tahu keinginan dan kebutuhan. Ya, dia bedakan mana keinginan, memaksakan keinginan, mana yang orang memaksakan kebutuhan. Gitu, ya. Jadi kalau saudara memaksakan keinginan, akibatnya itu ya banyak ya saudara. Akibatnya bisa hal-hal yang negatif. Ya. Nah, apakah keinginan itu tidak boleh dipenuhi? Tentu saja boleh, selama kita menempatkan keinginan kita pada prioritas yang benar dan yang sesuai dengan kemampuan kita. Banyak orang keinginannya tidak sesuai dengan kemampuannya, gitu. Ketika ditawarin kredit kendaraan, dengan biaya tanpa syarat, mungkin syarat-syaratnya mudah, hanya mungkin kasih KTP, terus nggak pakai DP, ya, langsung angsuran pertama, wah saudara langsung tertarik. Misalnya nih saudara, angsurannya 1 juta gitu, gaji saudara 2 juta, ya. Wah saudara memang masih ada 1 juta, pikir panjang, ambillah masih ada 1 juta. Padahal kebutuhan saudara sebenarnya 2 juta gitu, atau 1,5 juta. Saudara, kalau begitu saudara ambil, ini akan menjadi masalah. Saudara akan terpikat, terseret, terjebak dalam hal ini, ya. Nah ini artinya keinginan kita tidak sesuai dengan kemampuan kita, gitu ya. Saudara, terus terang, saya bukan, artinya gini ya, bukan karena saya sombong, saya menolak gitu. Saya sering ditelepon bank, Pak, ini Pak ada kredit, mau ambil nggak? 25 juta, 10 juta, nawarin gitu. Saya bilang enggak. Kenapa nggak mau ambil Pak? Alasannya enggak. Oh Bapak lagi banyak duit? Enggak, bukan banyak duit. Saya mikirin bayarnya, kecuali Ibu, saya nggak dipinjemin duit, saya nggak bayar. Kalau saya harus bayar, itu saya harus mikir bayarnya gimana. Dan bayarnya saudara bukan dengan jumlah yang sama. Saudara kena bunga. Saudara minjem 25 juta, kalau di total saudara bayar bisa 35 juta. Gitu. Bang waktu nawarin tuh manis banget. Ngajakin ya, ayo Pak, ambil, ini kan 25 juta, kapan lagi lo Pak punya duit 25 juta. Gitu ya, dirayu-rayu. Begitu saudara nggak bisa bayar, dikejar-kejar saudara. Apalagi yang namanya saudara pinjamnya sama pinjol, dipermalukan. Makanya kemarin tuh di TV banyak yang agen-agen pinjol tuh ditangkepin. Karena kalau saudara nggak bisa bayar, data saudara udah ada di dia, disebarin tuh. Nih si A nggak bisa bayar utang, sebarin ke saudara-saudara, ke teman-teman semua, dipermalukan. Ya. Jadi kalau ada yang minjemin duit sama saudara, saudara pikir dulu, saya bisa bayar nggak ya? Kalau saudara kira-kira nggak mampu bayar, jangan kalau mau dipinjemin uang, saudara langsung terima. Banyak saudara, orang terjebak, terutama orang-orang di kampung-kampung, ya, ditawarin kredit-kredit dengan kredit keliling itu. Tahu ya kredit keliling ya? Minjemnya nggak gede saudara, minjemnya paling 100.000 atau 200.000, oh udah seneng orang di kampung dapat 200.000. Tapi bunganya saudara, 200.000 tuh bisa jadi 400.000 kalau saudara bayar. Ditagihnya setiap hari. Oke ya, pinjam 200.000 gitu ya. Kalau dibagi sebulan berapa tuh 200.000? Anggap 3.000 ya sehari ya. Tapi saudara harus bayarin 6.000 sehari. Tiap hari dia datang keliling ke rumah-rumah gitu. Bayarin 6.000, kayaknya kecil gitu, tapi kalau dijumlahin jadi besar. Nah ini saudara, jangan, artinya gini, jangan kita mengingini sesuatu di luar kemampuan kita, ya.
segala dibeli. Wah, asiknya punya kredit card, tinggal gesek, bayarnya nanti. Dikejar-kejar. Nah, saya mau cerita nih saudara ya. Bahkan ini terjadi kepada seorang hamba Tuhan. Ya. Ketika dia ditawarin kredit card, saya nggak tahu gimana dia bisa dapat. Dia pakai tuh kredit card untuk beli ini. Pada akhirnya dia kejar-kejar. Sampai saya ditelepon. Karena saya BPD, saya bendahara BPD. Pak, ini kantor BPD. Saya bilang, Bapak tahu dari mana? Iya, saya ada yang kasih kabar. Ini Pak, ada pendeta GSDA, dia bilang, utang nih. Bapak tolong kasih tahu ke dia. Saya udah telepon berapa kali nggak diangkat. Saya WA nggak dijawab. Tolong Pak kasih tahu. Nah ini saudara mencemarkan nama Tuhan, apalagi seorang hamba Tuhan. Memalukan. Karena dia keinginannya tidak sesuai dengan kemampuannya. Hati-hati saudara, saya sebagai hamba Tuhan kasih tahu saudara, jangan sampai saudara terjebak, terpikat dengan rayu-rayuan yang namanya dari bank, dari yang nawar-nawarin kredit dan lain sebagainya. Ya, memang kelihatannya menarik. Saudara kalau nggak mau terjebak dalam kredit-kredit, jangan sering-sering pergi ke mall deh. Ya, kalau saudara pergi ke mall tuh pasti ada pameran-pameran tuh di apa tuh? Di lobinya atau di apa begitu saudara masuk ke bank aja. Wah, udah banyak yang apa tuh? Menarik mata gitu ya. Wah, lihat ini bagus, itu bagus. Terus sales mulai, Pak, mau ini nggak? Saudara ke TSM, nah siapa yang pernah ke TSM? Pasti pernah saudara ditawarin, Bank Mega. Pak, Bank Mega Pak, kalau makan 50%. Bapak beli yang apa di konter-konter 20%. Tawarin saudara. Pasti kalau saudara pernah ke TSM, saudara ditawarin. Saya setiap ke TSM pasti ditawarin. Saya bilang enggak. Kenapa enggak Pak? Ya enggak aja, kenapa harus tahu alasannya? Saya nggak mau aja, saya bilang. Nggak usah tahu alasannya, kenapa mesti tahu alasannya? Enggak aja saya bilang gitu. Karena kalau saya jawab alasannya terus jadi tanya jawab. Pokoknya saya tolak gitu. Bukan artinya saya kelebihan, enggak. Saya nggak mau terpikat, nggak mau terjebak dalam apa pinjaman seperti itu. Ya. Nah, apakah ya kita juga sering terbelenggu dalam keinginan-keinginan ini? Ya, saudara coba lihat ke belakang. Apa saudara pernah mengalami ini? Ya, atau saudara belum pernah mengalami? Jangan dicoba-coba. Ya. Jadi belajarlah untuk mencukupkan diri, kata Paulus. Belajar untuk merasa cukup. Mengatur sedemikian rupa, ya. Jadi ya diatur-atur. Memang kalau lihat kebutuhan kayaknya masih belum nih, baru 50% yang terpenuhi, masih 50. Saudara bisa kejar, tapi dengan cara-cara yang mengandalkan Tuhan, supaya kebutuhan aja itu bisa terpenuhi, saudara. Yang tadi dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam apa tadi? Di dalam Timotius, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya ya dalam kesederhanaan kita jangan udah Tuhan kasihnya memang keadaan kita seperti ini, kita terima aja gitu. Jangan kita mau jadi kayak orang lain. Oh si A punya ini, punya itu, punya ini, saya pengen aja jadi kayak dia. Saudara pikir keras gitu, tanpa mengandalkan Tuhan. Dengan cara-cara, wah kalau saya mau beli motor saya harus punya kredit card dulu nih, supaya apa dan lain sebagainya. Ya. Saudara akan terjebak nanti. Ya, itu sebabnya jangan coba-coba. Nah, belajarlah sekali lagi untuk mencukupkan diri, karena ketika kita merasa cukup dan bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka segera kita menjadi orang yang berkelimpahan. Saudara tahu orang kaya dan saudara, sebenarnya kalau saudara bisa bersyukur, saudara lebih kaya dari orang kaya. Orang kaya nggak pernah bersyukur, karena dia selalu merasa berkekurangan. Oh saya masih kurang nih, karena dia lebih dari saya. Terus, jadi kalau bisa tuh menjadi orang kaya nomor 1 di Indonesia, ya. Istilahnya, saudara lihat ya konglomerat di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi ya orang yang apa ya, dihormati dan lain sebagainya. Mari kita merefleksikan diri kita, ya, apa janji Tuhan jika kita mau belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, bagaimana kita menata kehidupan kita, menata uang kita, menata harta benda kita sedemikian rupa sehingga ya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, tidak mempermalukan nama Tuhan, ya. Nah, keinginan tiap-tiap orang itu
dapat mencobai diri sendiri, ya. Tadi saya katakan kita bisa terjebak dalam keinginan diri sendiri. Contoh, ya orang pinjol ya, pinjaman online, judi online, arisan online. Kemarin ibu-ibu datang rame-rame ke Polda karena ditipu arisan online, ya. Kemudian korupsi, kemudian markup, ya. Kalau saudara, ya kita lihat pejabat-pejabat banyak yang markup ya. Harga barang 10.000 jadi 100.000 gitu. Akhirnya ditangkap oleh KPK, ya. Atau mencuri, ya mencuri dengan cara tidak langsung. Ya, saudara bekerja tapi saudara selain bekerja mencuri juga, gitu ya. Jadi ada orang bilang apa tuh? Istilahnya Spanyol gitu ya. Usahanya Spanyol, separuh nyolong. Jadi dia kerja, dia nyolong juga, ya. Banyak yang ditangkap, dikasih kepercayaan, tidak bisa apa namanya, mempertahankan kepercayaan yang diberikan, ya, karena terlalu banyak keinginan. Nah, saudara lihat di Indonesia ini yang sering terjebak siapa? Pejabat-pejabat, aparat polisi, tentara yang gajinya ya kita bisa ukur lah berapa. Nah, istrinya ini mau bergaya karena ibu-ibu sering ngumpul gitu ya. Kadang-kadang dia paksa suaminya untuk mendapatkan uang lebih. Akhirnya suaminya korupsi dan lain sebagainya. Karena ibu-ibu tuh kalau udah ngumpul, makanya ibu-ibu jangan sering ngumpul deh ya. Kalau ngumpul-ngumpul tuh kadang-kadang suka membeda-bedakan. Tas dia bermerek ya, tas saya nggak bermerek. Lihat kiri kanan, banyak yang dilihat. Akhirnya dia merasa minder dan apa? Dia kejar gitu. Akhirnya suaminya suruh utang pinjam dan lain sebagainya. Jadi akhirnya banyak aparat juga yang dipecat oleh pemerintah karena banyak melakukan korupsi dan lain sebagainya, ya. Mencari uang dengan menghalalkan segala cara. Nah, kita dengar apa yang dikatakan Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi dicobai itu jangan bilang kalau kita dicobai, wah Tuhan lagi mencobai saya. Padahal saudara sendiri yang berani-berani untuk pinjam-pinjam gitu. Ketika nggak bisa bayar, Tuhan disalahkan, ya. Padahal kita dipikat dan diseret oleh keinginan sendiri. Keinginan bisa menyeret dan memikat kita ketika kita tidak berpikir panjang jauh ke depan, ya. Jadi kalau saudara tidak mau terpikat dan terseret oleh keinginan sendiri, setiap tindakan kita ketika kita mau ambil tindakan suatu, pikir panjang gitu. Ini menjebaknya kepada saya, ini mencelakakan saya nggak? Kalau saya ambil kredit ini kira-kira nih di belakangnya saya menjadi susah atau jadi senang? Memang awalnya saudara senang, wah punya motor baru kan, enak gitu ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kesananya bingung bayarnya, ya. Itu namanya terpikat dan terseret oleh keinginan sendiri, ya. Ingat ini kata-kata Yakobus, ya. Nah, ketika ketika ada seorang duda, ya, terpikat dengan seorang janda, ya, punya anak 3. Duda ini sebenarnya ya memang dia ditinggalin istri gitu ya. Tapi hidupnya sebenarnya kalau saya lihat waktu dia sendiri itu nyaman. Dia punya bengkel banyak pelanggan dan lain sebagainya, ya. Tapi ketika dia terpikat dengan seorang janda punya anak 3 dan umurnya juga jauh, janda ini lebih muda, tapi anaknya udah 3 gitu, ya. Temannya udah ingetin, lu jangan nikah gitu, jangan nikah lagi, apalagi dia udah ada anak 3 gitu. Diingetin, tapi dia karena cinta mungkin ya itu cinta membutakan dan membuat dia menjadi sengsara di kemudian hari. Nah, ketika dia nikahkan, ternyata waduh, setelah nikah baru tahu si suaminya ini utangnya banyak di mana-mana. Ya, baru nikahnya udah dibebani oleh utang oleh si seorang janda yang punya anak 3. Anaknya juga banyak kebutuhan, mesti bayarin uang sekolah 3-3. Ya. Pada akhirnya, ya si duda ini menjadi tekor penghasilannya. Karena biasa dia cukup, karena hidup sendiri. Anaknya juga udah pada nikah gitu. Dan duda ini punya anak juga. Anaknya juga udah memperingatkan bapaknya supaya jangan nikah sama seorang janda ini. Akhirnya habis saudara. Ya. Karena jadi susah, bengkelnya tutup. Akhirnya ditinggalkan juga sama si ininya karena udah habis, udah nggak punya apa-apa. Gitu. Ya. Nah ini contoh-contoh
kita harus berpikir panjang di dalam hal mengambil tindakan yang ditimbulkan oleh diri sendiri, ya. Kemudian saudara, ya, orang yang banyak ditawarin narkoba, anak-anak muda. Nah, anak-anak muda juga seringkali pikirannya pendek gitu ya. Ditawarin, wah kapan lagi gratis kok narkoba, saudara coba. Gitu. 2 kali, 3 kali, gratis 4 kali. Begitu saudara mulai ketagihan, atau bahasa itunya sakau gitu ya, saudara, waduh, mau ketagihan nih, nyari kemana? Saudara datang ke teman yang ngasih, gue minta dong nih. Enggak, lo kalau mau harus beli. Nggak punya duit. Akhirnya apa saudara? Jadi nyuri-nyuri uang orang tua dan lain sebagainya. Nah ini saudara, keinginan-keinginan yang liar, yang seringkali kita terjebak dengan tawaran-tawaran yang tanpa kita pikir panjang kita langsung terima, ya. Itu salah satu contoh orang yang ditawarin narkoba. Ya, makanya banyak ada narkoba bentuknya macam-macam, ada yang dari permen, dari apa, ditawarin dulu. Nanti begitu dia ketagihan, dia cari, akhirnya dia beli dengan berbagai cara. Ya, jadi keinginan yang berkelebihan atau di luar batas bisa mencelakakan atau melahirkan dosa, ya. Misalnya saudara, gairah seksual yang tidak terkendali. Gairah seksual yang tidak terkendali. Saudara mungkin beberapa hari ini dengar di TV, seorang guru agama memperkosa berapa anak? 14. Seorang guru, apa lagi ya? Ada guru lagi di Jawa Tengah, 15 anak didiknya. Bukan guru agama, itu mungkin guru sekolah biasa, ya. Kemudian seorang dosen salah satu universitas melecehkan siswanya, ya. Ini karena gairah seksual yang tidak terkendali. Dia udah punya istri, udah punya anak, ya. Tapi karena ada peluang, ada kesempatan untuk melakukan itu, dan iblis menguasai pikirannya, ya, dia lakukan. Berakhir di mana saudara? Berakhir di penjara. Dan hukumannya itu diperkirakan 20 tahun. Jadi hati-hati dengan keinginan yang liar, keinginan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, ya. Keinginan yang tidak terkontrol. Itu mengerikan saudara, akibatnya mengerikan, ya. Jadi gini saudara, ketika hukum itu ada, dikatakan oleh Rasul Paulus, ketika peraturan diadakan, itu kesalahan-kesalahan mulai kelihatan, dosa itu mulai kelihatan. Itu Paulus bilang, ya. Jadi jangan membiarkan dosa itu berkembang. Tetapi kita tekan ketika peraturan itu ada, itu orang makin sulit untuk menjalani kehidupan atau mengatur keinginannya, ya. Contoh gini saudara, ketika orang merokok nggak dilarang, merokok itu bukan satu kesalahan, bukan dosa. Tapi ketika ada peraturan dilarang merokok, rokok itu menjadi sesuatu yang saudara perjuangkan untuk tidak merokok, ya. Atau ya gini lah, saya bedakan antara Belanda dengan Indonesia. Di Belanda saudara ngeganja bebas, karena peraturannya boleh ngeganja. Bahkan ada kafe khusus buat ngeganja. Tahu ya ganja apa sih bahasa ini, marijuana ya. Jadi ada kafe yang menyediakan ganja, dan di situ memang nggak ada aturan, jadi nggak nampak kesalahannya karena memang dibolehkan. Tapi begitu ada peraturan, itu menjadi satu kesalahan, menjadi salah satu hukum. Siapa melanggar, dia akan dihukum, ya. Saya kasih contoh apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya cepat saja karena waktunya bentar, ya. Roma 7 ayat 7 ya, dan 8. Roma 7 ayat 7 dan 8. Dengarkan baik-baik saudara. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat itu tidak mengatakan jangan mengingini, ayat 8, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan, dosa mendapat peluang untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa itu mati.
Tanpa firman Tuhan, dosa itu mati, saudara. Dosa itu tidak nampak. Begitu ada firman Tuhan, saudara harus, jadi gini, begitu saudara mengenal Tuhan, saudara harus ikuti apa yang dikatakan firman Tuhan. Dosa itu mulai nampak satu-satu. Oh, ternyata ini nggak boleh ya saya lakukan, karena firman berkata begini. Oh, ini nggak boleh ya karena firman. Tapi selama nggak ada firman, saudara tidak bisa melihat dosa sendiri. Dosa itu mati. Tapi begitu ada firman, ada hukum, dosa itu mulai timbul. Dan timbul rupa-rupa keinginan yang selama ini saudara jalanin, itu susah kita tekani. Makanya banyak orang udah dibaptis, udah bertobat, hidupannya masih hidupan yang lama gitu. Dosanya masih tetap ada, susah untuk ditekan. Itu sebab kita harus belajar dari Rasul Paulus. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, itu tantangannya banyak daripada belum mengenal Tuhan. Tantangan itu lebih banyak. Dosa itu nimbul. Kesalahan-kesalahan itu jadi kelihatan. Ya. Selama gini ya saudara, contoh kalau saya pakai baju hitam, semuanya hitam, kotor gitu ya, dan tidak ada pembersihan, menjadi biasa, semua emang kotor kok, nggak ada pembersih. Tapi begitu ada lihat baju putih, wah ini putih, saya kotor. Gimana caranya jadi putih? Itu berjuang untuk membersihkannya. Jadi kalau orang yang baru terima Tuhan, jangan merasa, wah saya udah senang, saya udah bertobat, terima Tuhan. Ntar dulu gitu, beresin dulu nih. Kebiasaan-kebiasaan buruknya diberesin satu-satu. Yang biasa pinjam nggak bayar, yang biasa ya kalau utang ditagih kabur-kaburan, itu harus beres. Ya. Nah, satu lagi saudara, ada cerita gini. Dulu ada seorang hamba Tuhan masuk ke GSDA, ya, bukan hamba Tuhan, orang bertobat masuk GSDA, kemudian jadi pendeta. Tanpa kita sadari, ketika dia melayani, kita tahu dia istrinya 2. Gimana jadi saudara? Seorang pendeta, istrinya 2. Tapi bukan dia udah jadi pendeta baru punya istri 2. Sebelum dia jadi pendeta, dia istrinya 2. Dilema nggak saudara? Maka dia harus ceraikan istrinya. Karena begitu dia jadi seorang hamba Tuhan, dosa itu mulai muncul. Oh, jadi pendeta nggak boleh punya istri 2. Gitu. Ya jadi saudara ngerti ya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dikatakan jadi di ayat 8 tadi, Roma 7 ayat 8 dikatakan, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa itu mati. Nah akhirnya dia dikeluarkan dari kependetaan GSDA gitu. Karena istrinya 2, nggak mungkin. Karena di agama lama dia boleh 2, bahkan boleh 4. Ya, bahkan boleh 4. Jadi dia dikeluarkan, dia udah nggak jadi pendeta GSDA lagi. Karena memang nggak boleh. Jadi jalan satu-satunya pilih. Kamu mau tetap jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, atau kamu ceraikan salah satu istrimu gitu. Jadi cuma boleh 1, ya. Nah, saudara, kadang-kadang kita, ya itu salah satu contoh ya, istri. Mungkin ada hal-hal yang lain gitu. Kadang-kadang kita dilema. Wah, saya udah di dalam Tuhan, tapi hidup saya, usaha saya nih, bisnis saya kotor, bisnis saya nggak ilegal, ya. Bisnis saya nih melanggar hukum pemerintah, melanggar hukum Tuhan. Gimana ya? Kalau saya tutup bisnis saya, waduh, saya nggak ada penghasilan nih, saya dapat duit dari mana? Ya. Saudara minta hikmat sama Tuhan. Amin. Saudara minta hikmat sama Tuhan. Kadang-kadang kita dihadapkan memang dengan pilihan yang susah. Ya. Mari saudara kita ikuti keinginan Tuhan. Saudara belajar dengan dengaran, Tuhan tidak akan pernah mencelakakan saudara. Maka kita dikatakan kalau kita tidak menuruti keinginan Tuhan, kita menjadi seterunya Tuhan. Ya. Mari kita membiarkan diri kita terseret dan terpikat oleh keinginan Tuhan, ya, yang begitu mengasihi kita. Ayat terakhir, Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Kata melakukan kehendak yaitu melakukan keinginan Bapa, keinginan Tuhan. Ya. Ketika kita menyenangkan keinginan Tuhan, apa sih yang Tuhan gak berikan kepada kita? Ya. Dibilang Bapa yang jahat aja tahu memberikan yang terbaik, apalagi Bapa kita yang di surga. Ya. Bapa yang jahat nggak mungkin anaknya minta telur dikasih kalajengking katanya, atau anaknya minta roti dikasih batu, apalagi Bapa kita yang luar biasa. Saudara, tanpa minta dia tahu keinginan kita.
Dia tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena keinginan itu tidak terbatas, tapi kebutuhan terbatas. Tadi saya katakan, saudara cuma bisa makan 3 kali. Saudara pakai baju celana hanya satu buah gitu. Nggak bisa saudara langsung pakai 5 rangkap baju, ya. Saudara dipikir orang gila nanti kalau pakai baju 5 rangkap. Saudara nggak bisa pakai sepatu kanan merah kiri hitam gitu. Untuk ditunjukkan, oh saya punya sepatu 2 nih, yang merah dan yang hitam. Nggak bisa, kita hanya bisa menunjukkan satu-satu. Itu namanya kebutuhan. Tapi kalau keinginan, ya saya pernah lihat ada wanita punya sepatu selemari, saudara. Selemari, kaget juga ya. Jadi dia koleksi sepatu, belum tasnya. Tasnya juga mungkin, saya nggak tahu, mungkin taruhnya di kamar ya. Tapi yang saya lihat sepatu, biasanya orang kalau taruh sepatu tuh di luar. Nggak ada yang taruh sepatu di kamar. Sepatu di luar, tapi kalau tas biasanya di dalam kamar. Banyak sepatunya. Mungkin lebih dari 50, saudara. Saya bingung kapan makainya nih gitu ya. Kalau dia pakai sehari satu juga, itu repot makainya karena banyak hak-hak tinggi ya. Nah itulah saudara, hari ini yang saya dapat sampaikan, kiranya bisa memberkati saudara. Saudara jangan terjebak, terpikat oleh keinginan-keinginan yang tidak terkontrol, keinginan yang liar. Tetapi perhatikan, apa yang menjadi kebutuhan. Ketika kebutuhan terpenuhi, udah aja. Mata kita mau seperti kuda lah, ya. Ada penutupnya di sini, jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Karena itu akan mencobai diri saudara, dan saudara akan masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih untuk kebenaran yang kami dengar pada pagi hari ini, mengajar kepada kami untuk kami dapat membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Supaya kami boleh, apa yang Tuhan katakan kami ikuti, dan kami belajar untuk mendengar walaupun penuh dengan perjuangan untuk memenuhi baik kebutuhan maupun keinginan, tetapi kami mau selaraskan keinginan kami dengan keinginan Tuhan, agar kami terus mendapat kasih karunia Tuhan, kami mendapat anugerah dari Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya saya serahkan ke Bapak Gembala. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Pertama, mengenai kalau saudara keluar nanti dari tempat ini, ada saudara harus, apakah sekarang tulis di situ ya, harapan-harapan saudara di tahun depan. Gitu ya, betul ya? Di hari Natal, Di harapan saudara di saat Natal di tahun ini. Jadi ada harapan-harapan saudara yang saudara tuliskan saja. Nanti bisa ditampilkan dan ditolong diisi sama Om Beben ya. Jadi saudara minta kertas, nanti tuliskan beberapa harapan yang saudara bisa tuliskan. Yang kedua, mengenai seluruh kegiatan di bulan Desember ini. Tanggal 25 bulan Desember itu ada ibadah online. Jadi kita tetap melakukan ibadah. Tanggal 25 ada ibadah, tapi dilakukan secara online. Saudara, saya harap saudara bisa mengikuti kegiatan atau ibadah tanggal 25 ini. Yang kedua, tanggal 26 ada perayaan Natal yang dilakukan oleh Gereja Sidang Jemaat Allah Efrata. Di tanggal 26 kami dan seluruh panitia rindu, sebenarnya sangat amat rindu kita bisa berkumpul bersama-sama seperti dulu-dulu lagi. Tapi ini ada tapi, di masa pandemi ini tidak memungkinkan hal itu terjadi, gitu ya.
Pertama, karena memang peraturan pemerintah beberapa kayak kita sekarang ini kan kita batasi untuk bisa hadir di ibadah 1 dan di ibadah 2. Kita nggak bisa buka secara los semua, secara penuh semuanya, karena kalau saudara setiap ibadah pertama itu selalu ada Satpol PP di depan, gitu ya. Kemarin 6 orang ya Pak Philip ya, 6 orang gitu. Jadi selalu dipantau kegiatan kita atau orang yang masuk ke dalam ruangan ini. Nah, begitu juga tempat di mana kita mengadakan Natal tanggal 26. Ruangannya itu terbatas untuk dihadiri oleh kita, gitu. Jadi tanggal 26 tidak memungkinkan semuanya kita bisa ikut bersama-sama. Pertama tadi memang ada pembatasan dari pihak tempat di mana kita mengadakannya. Yang kedua memang peraturannya ya. Peraturannya untuk bisa hadir harus divaksin, harus ya isi tadi kayak apa? Peduli lindungi. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku, yang memungkinkan untuk bisa hadir di tanggal 26 ini, gitu ya, adalah jemaat, gitu ya, yang memang selama ini hadir secara onsite. Mengapa? Karena kami, saya, hamba-hamba Tuhan, panitia sangat menghormati saudara. Seandainya saudara tidak hadir secara onsite, kami tetap menghormati dan menganggap bahwa saudara hadir. Artinya nggak apa-apa saudara di online tetap merupakan bagian dari GSJ Efrata. Makanya kami selalu memberikan yang terbaik di ibadah online, kan sama dengan ketika kami mempersiapkan ibadah di onsite ini, gitu ya. Oleh sebab itu kami berpikir untuk bisa hadir bersama-sama di Natal tanggal 26 ini adalah mereka-mereka yang jemaat-jemaat keluarga besar GSJ Efrata yang memang selama ini bisa hadir secara onsite. Jadi kami menghormati Bapak Ibu yang memang memutuskan untuk hadir secara ibadah secara online, gitu. Ini memang berdoalah supaya tahun depan pihak kalau kita di hotel, kalau kita di rumah makan atau di restoran, itu pihak restorannya tidak membatasi kehadiran kita. Seperti dulu kita buka selebar-lebarnya, bisa kita duduk bersama-sama dengan keluarga kita. Jadi besar harapan saya saudara secara terima, gitu ya, ini agak terima apa kalau memang saudara tidak bisa hadir di sana, panitia tetap menyediakan bingkisan bagi bapak dan ibu yang memang tidak bisa hadir atau tidak mendapatkan atau gimana ya? Iya, tidak bisa hadir karena tidak mendapatkan undangan. Bingkisan dari panitia tetap disediakan kepada saudara. Yang kedua, ibadah Natal tanggal 26 itu juga dilakukan secara langsung, siaran langsung. Jadi apa yang terjadi di ibadah Natal tanggal 26 itu bisa saudara saksikan secara full di rumah masing-masing ketika saudara tidak mengikuti ibadah Natal tanggal 26. Jadi ada siaran langsungnya disediakan oleh panitia. Itu yang kedua, pengumuman yang kedua. Pengumuman yang ketiga, saudara-saudaraku,
tolong kalau masuk ke dalam ruangan ini harus di tag peduli lindungi, karena Satpol PP itu bisa cek kita hadir dan kita daftar gitu. Kayak kemarin kita hanya masukkan 5 yang mendaftar, tapi yang keluar waktu Satpol PP ini banyak banget nih Pak, yang daftar doang hanya 5 gitu. Jadi saudara sedapat mungkin saudara tag di sana peduli lindungi, supaya ketika ada pemeriksaan kita bisa bertanggungjawabkan ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai Natal tanggal 26, nanti saudara langsung tanyakan saja kepada Bapak Pendeta Philip Yoyada. Jadi jangan tanya ke siapapun, tapi tanyalah kepada Bapak Pendeta Philip Yoyada. Ya, udah ya. Oke, saudara-saudaraku, mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan satu pujian, setelah itu kita pulang. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Katakan ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Katakan bawalah diriku, bawalah diriku kepada salah kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikut jalan. Katakan kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku dalam simfoni katakan ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama yang dimana Yesus nama yang memberi menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Bapak, hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami dituntut untuk melakukan bukan sebagian kebenaran firman-Mu, tapi kami melakukan seluruh secara total kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, mampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami tidak terpikat, terseret dengan keinginan-keinginan yang menghancurkan kami. Berkati hamba-Mu yang melayani kami hari ini, memberitakan firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang lain, sehingga ibadah ini memberkati kami. Berkati keluarga-keluarga kami, berkati rumah tangga kami, berkati pernikahan kami, berkati anak-anak kami, berkati bisnis dan usaha kami, kerjaan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami mau memuliakan Tuhan di sana. Biarkan terang-Mu bercahaya dimanapun kami berada, supaya Engkau terlihat, supaya Engkau dipermuliakan, supaya orang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Semua persembahan yang hari ini kami masukkan dalam kotak persembahan, kami melakukan dan memberikannya dengan sukacita.
penuh ucapan syukur, karena kami tahu segala sesuatu yang kami dapatkan dan kami terima bersumber daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu berkat-berkat-Mu tidak pernah berkesudahan, selalu baru Tuhan sediakan buat kami. Sekali lagi kami bersyukur untuk semuanya itu. Kami akan tinggalkan tempat ini. Kami serahkan sekali lagi hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berjalanlah di depan kami, berjalanlah bersama dengan kami. Tuntun kami Bapa. Ketika kami tidak berdaya untuk berjalan, gendonglah kami, papa kami, supaya kami tetap bisa melanjutkan perjalanan iman kami tengah-tengah dunia yang begitu banyak rintangan, cobaan, dan tantangan ini. Terima kasih Bapak untuk kekuatan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkatlah tanganmu. Pulanglah Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSJ Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSJ Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSJ Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.